Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wahdi qalbi. Allahumma waffiqna li isabatis sawabi wal haq wa zayyinna bil ikhlasi was sidqi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min amalin la yurfa, min du'ain la yustajabulah, wa min nafsin la tashba. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabas safihani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Allahumma aghnina bil ilim wa zayyinna bil hilim wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wal asatidah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat kesemuanya, wabil khusus khadimil majlis yang selalu tak bosan-bosannya melantunkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhina al-fadil al-ustad Syamsul Arifin dan beserta para kesepuhan kesemuanya dan serta kru daripada Majelis Nurus Safa. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan hari-hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Sebelum saya membaca kajian ini, ketahuilah Pak, Bu, Ibu pingin enggak pergi dapat pahala haji tapi enggak pergi haji? Mau enggak, Bu? Benar. Pilih mana, pergi haji dengan uang yang berpuluh-puluh juta sama enggak pergi haji tapi dapat pahala haji? Pingin mana, Bu? Ya, pingin dua-duanya ya. Iya, jangan pilih yang satu. Enggak, semuanya mempunyai keutamaan. Di dalam riwayat akhrajahu al-Imam Tabrani, beliau mengatakan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin tammah aw umratin tammah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, ini Bu, resep Bu, ini haji bagi orang yang masih belum mampu, hajinya fuqara, hajinya masakin, hajinya yang belum dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya. Yang artinya barang siapa yang pergi ke masjid. Pergi kemana, Bu? Ke masjid, Bu, bukan ke mall, bukan ke pasar. La yuridu illa ayyata'allamu khairan, gak keluar dari rumahnya untuk pergi ke masjid kecuali mempunyai keinginan belajar kebaikan.
belajar ilmu agama, belajar ilmu yang bermanfaat, atau au yu'allimahu khairan, atau mengajarkan seseorang itu kebaikan, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Apa pahalanya? Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri hajj tamah. Ada diberi pahala oleh Allah seakan-akan orang ini mendapatkan pahala haji yang sempurna. Pahala haji. Kalau kita haji belum tentu ya, terkadang tercampur di situ niat-niat riya, ingin dipuji atau ingin dipanggil haji. Tapi insya Allah mudah-mudahan para hujjaj, para umar yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya menjadi haji mabrurin, mabrurah insya Allah. Itu pahalanya Bu. Orang yang keluar ke masjid enggak keluar kecuali untuk belajar ilmu, keluar untuk membaca salawat, keluar untuk kumpulan jam'iyah, yasinan, ataupun yang penting di situ ada majelis ilmu, majelis zikir, ditulis pahalanya mendapatkan pahala haji yang sempurna. Kira-kira ngerti enggak Ibu? Pahalanya Bu sangat besar apa enggak? Sangat besar. Ayo kita lanjutkan pembacaan kitab kajian kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi kitabih Bidayatul Hidayah radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumis sa'irin salihin fid darin radhiyallahu ankum ila an qala alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi man ba'dahu, amma ba'du. Di sini beliau Al-Imam Al-Ghazali sebelum mengarang kitab beliau dahulukan dengan membaca bismillah di dalam mulutnya, di dalam hatinya, akan tetapi tidak ditulis oleh beliau. Langsung setelah bismillah beliau membaca alhamdulillah, menulis dengan tangannya sendiri yang mulia. Beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu di dalam riwayat tentang keutamaan alhamdulillah, segala sesuatu amal yang baik menurut pandangan agama, kalau tidak dimulai dengan pembacaan bismillah dan pembacaan alhamdulillah, fahuwa aqta, wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin ajdam. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah awil hamdulillah fahuwa aqta, yang artinya segala amal yang baik, amal apapun yang baik menurut pandangan agama, belajar, mengarang kitab, membaca Al-Quran, masuk rumah, ataupun makan, minum, kalau diniatkan itu berarti baik ya. Mubah, tapi kalau diniatkan yang baik akan menjadi baik dan mendapatkan pahala. Segala sesuatu kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah dan bismillah, maka katanya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan fahuwa aqta, maka akan terputus. Apa maksudnya terputus? Mana ada ekornya enggak di sini kitab? Enggak. Maksudnya terputus adalah terputus dari barokah, qillatul barokah, sedikit keberkahannya. Makanya lihat karangan-karangan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu dari ratusan tahun. Al-Imam Ghazali ini sudah sekitar kita ini sudah, beliau ini 900 tahun yang lalu sudah.
Kalau nggak salah 900 atau 800 tahun yang lalu karangan kitabnya, sekarang masih ada dan dibaca. Kenapa? Karena ada keberkahan. Sebab keberkahannya apa? Karena setiap mengarang kitab beliau didahului oleh kalimat bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya alhamdulillah ini pujian khusus bagi Allah. Selain daripada Allah tidak boleh mengucapkan alhamdulillah fulanin, tidak boleh. Hamidtu fulanan atau ahmadu fulanan, tidak boleh. Kalimat alhamdu, pujian dengan kalimat bahasa Arab alhamdu bihamdin, dengan ucapan alhamdulillah, itu hanya khusus untuk Allah. Kalau ingin memuji yang lain bagaimana, Bet? Makanya enggak ada hamdun nabi, yang ada madahun nabi, memuji nabi. Sama artinya akan tetapi berbeda pemakaiannya. Kalau hamdun lillah itu pujian hanya untuk Allah. Kalau madahun nabi boleh. Ya, ini. Kemudian alhamdulillah, yang dimana segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqa hamdihi, sebenar-benarnya pujian. Karena memang tidak ada zat yang paling pantas dipuji yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang paling pantas dipuji adalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat, orang yang suka mengucapkan alhamdulillah, fadilah membaca alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna awwala ma yud'a ilal jannah alladzina yahmadunallaha ta'ala fis sarra'i wad dharra. Yang artinya orang yang paling pertama dipanggil untuk masuk surga itu adalah orang-orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, lancar rezeki, atau dalam keadaan lagi seret rezeki, tetap masih mau mengucapkan alhamdulillah. Itu terkadang saya salut dengan orang-orang tarim dahulu. Saya ketika mondok itu, saya kalau mau menjenguk orang sakit itu, kalau ditanya padahal keadaannya sudah pada sakit parah, ketika ditanya kaif asbahtum, bagaimana sekarang keadaannya, alhamdulillah. Tetap mengucapkan alhamdulillah dengan rasa bahagia dan senang di dalam hati, bukan karena terpaksa. Terkadang kalau ibu-ibu mengucapkan alhamdulillah itu, Bu, berapa uang belanja sekarang? Ya alhamdulillah, Be. Mengucapkannya terpaksa. Tapi ini enggak, di dalam hati dengan senang, dengan pengagungan, walaupun dalam keadaan sakit yang sangat parah tetap memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahkan di dalam riwayat lain, ya, Nabi Muhammad SAW, kana Rasulullah idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Nabi Muhammad ini kalau melihat sesuatu yang disenengin, ya, yang disukain, yang dicintain, itu beliau memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah bi nikmatihi, dengan nikmatnya Allah, tatimmus sholihat, sempurna hal-hal yang baik.
Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi, Nabi enggak mengucapkan alhamdulillah, ada terusannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ini bedanya. Ketika misalkan ada seorang lagi sakit ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ketika seseorang itu mengucapkan alhamdulillah baik dalam keadaan senang ataupun sedih, itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika dia senang maka ditulis pahala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sedih juga mengucapkan alhamdulillah, maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sabar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, haqqa hamdihi, sebenar-benarnya pujian kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi, salawat dan salam atas makhluk yang paling baik, paling baiknya ala khairin, atas paling baiknya khalqihi, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Muhammadin rasulihi wa abdihi. Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa abdihi, dan hambanya. Di sini kita perhatikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk. Tidak ada makhluk yang paling baik, tidak ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain Nabi Muhammad. Makanya Pak, makanya pembacaan burdah ini, pujian-pujian yang memuji keindahan, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak membosankan, enggak bosan Bu. Bahkan orang yang cinta itu, yang suka memuji, membaca qasidah itu, di mana saja pun lisannya selalu digerakkan untuk membaca syair-syair, qasidah-qasidah tentang memuji Nabi Muhammad, dan enggak bosan. Ini ajaibnya. Ini adalah salah satu kebesaran, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Semakin kita puji sering, semakin kita rindu dan semakin kita suka untuk melantunkan. Betul enggak? Berbeda kalau nyanyian Bu ya. Nyanyian itu kalau sering diputer itu paling sebulan 2 bulan ya. Sekarang sudah enggak ada lagi wongko itu nyanyian, mana sudah? Ada wongko mini dibanding-banding now. Udah enggak ada lagi. Udah. Kenapa? Karena memang selain pujian kepada Nabi Muhammad, kalau terus menerus itu membosankan. Ya, bandingkan misalkan siapapun itu makhluk begitu selain daripada Nabi Muhammad, ia dipuji sekali 2 kali kita mungkin asyik. Tapi kalau sudah dipuji terus menerus, ini kok Bapak Fulan aja yang dipuji-puji, ya begitu. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin rasulihi, rasulnya Allah Subhanahu wa taala, wa abdihi, dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi itu siapa sih? Ya, perlu ketahui, terkadang kita tahu Rasul, Nabi, utusan Allah. Nabinya Allah itu siapa? Nabi itu adalah manusia, insanun, hurrun, ya, merdeka, zakarun, laki-laki, ya. Nabi itu Bu dari jenis manusia, hurrun, merdeka. Enggak ada Nabi itu yang budak, enggak ada. Zakarun, laki-laki Bu, Nabi itu laki-laki. Enggak ada Nabi itu yang perempuan.
Tapi topnya Indonesia ini pernah ada malaikat Jibril dan malaikatnya perempuan. Dulu, enggak tahu sekarang gimana. Masih ada enggak itu? Ya. Bukan ngaku nabi aja, malah ngaku malaikat. Insanun manusia hurun merdeka, zakarun laki-laki. Auhallahu ilaihi walam wa ya'mur bitablighi. Allah berikan, turunkan wahyu yang mana wahyunya itu wajib bagi seorang nabi ini untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya. Ini adalah nabi, ya, punya wahyu, rasul, ya. Yang mana wajib untuk menyampaikan itu. Selamat daripada hinanya orang tuanya. Gak ada nabi itu yang terlahir dari waliyadzubillah perzinaan, gak ada. Juga dari penyakit-penyakit yang mana gak ada nabi itu punya penyakit yang mana penyakitnya itu orang pada lari dari dia. Gak ada. Kalau penyakit, kalau buta mungkin nabi buta, tapi kan orang gak risih untuk kumpul, betul gak? Iya. Ini adalah rasul, ya. Dan nabi dan rasul akhir zaman penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang di zaman sekarang itu ngaku nabi, berarti dia ini bukan nabi atau nabi abdihi, dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat tasyriful idhafah. Orang itu ya akan mulia sandarannya siapa, nisbahnya kepada siapa. Semakin mulia itu sandaran, semakin mulia juga kedudukan orang tersebut. Ya. Kalau ditanya, fulan ini siapa? Oh, Majelis Nurus Sofa misalkan. Fulan adalah orang yang berkhidmat di Majelis Nurus Sofa. Mulia enggak? Mulia. Karena sandarannya kepada Majelis Nurus Sofa. Fulan siapa? Fulan itu adalah khodim, misalkan penjahat fulan, tangan kirinya atau tangan kanannya penjahat fulan. Kira-kira hina enggak? Hina, ya. Dan ini Allah Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idhofahnya, sandarannya, nisbahnya kepada Allah, hambanya Allah, litasyrif. Iya. Berbeda kalau kita masih, ya, kalau Nabi Muhammad benar-benar hambanya Allah. Karena apa? Karena beliau memang benar-benar mengabdi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji Nabi Muhammad, tidak ada pujian paling afdal, pujian paling agung sebagaimana Allah memuji Nabi Muhammad dengan kata-kata subhanalladzi asra bi abdihi dengan hambanya, sebaik-baiknya hamba. Kalau kita bagaimana? Kalau kita masih ya hambanya rupiah, ya hambanya sayuran, hambanya sawah. Kok bisa Bib? Hambanya sawah, hambanya sayuran, hambanya rupiah. Ya iya, terkadang kita sholat masih pikiran kita bukan kepada Allah, pikiran kita kepada sawah. Pikiran, ya Allah alhamdulillah hujan ini sawah terairi, mudah-mudahan ini hujan yang bermanfaat, amin ya Allah. Ya, masih kepikiran kemana-mana, masih memecah, bukan hambanya Allah sebenar-benarnya, tapi kita tetap berusaha untuk benar-benar menjadi hambanya Allah, berusaha. Wa ala alihi wa sahbihi man ba'dahu amma ba'du. Dan salawat dan salam terhadap
atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi dan para sahabatnya. Di sini saya jelaskan tentang alun Nabi, keluarga Nabi. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa itu keluarga Nabi. Ya. Menjadi 3 perbedaan dalam segi sudut pandang yang berbeda-beda. Keluarga Nabi menurut pandangan tidak boleh menerima zakat, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini keluarga Nabi dalam segi menerima zakat atau enggak. Tidak boleh menerima zakat dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada keluarga Nabi dari sudut pandang pujian. Kalau orang memuji keluarganya Nabi berarti kullu mu'minin taqiyin. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, ini masuk dalam kategori keluarga Nabi. Ada keluarga Nabi katanya para ulama dari sudut pandang yang berbeda lagi dalam maqamud doa. Ya. Siapa itu? Kullu mu'minin ta'iin au asin. Setiap orang yang beriman patut layak untuk mendapatkan doa, ya, dan menjadi keluarga Nabi dalam maqam doa. Siapa orang yang beriman, baik itu dia bertakwa, taat kepada Allah, ataupun orang mukmin yang bermaksiat. Karena orang yang beriman itu butuh yang namanya doa, apalagi orang yang bermaksiat. Ini dalam segi pandangan ini. Ya. Tapi sepakat para ulama bahwasanya alun Nabi, keluarga Nabi itu yang bernisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatina Fatimah ahlul kisah, Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan putra-putrinya beliau yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, dan keturunan daripada Sayyidina Hasan wa Husain. Ini adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai silsilah, yang mana silsilah keturunannya itu dari bapak ke kakek sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah siapa? Keluarga Nabi atau yang dikatakan ahlul bait. Itu apalagi di zaman sekarang, wal iyadu billah, banyak orang atau sebagian orang itu sudah berani menafikan nasab yang sudah jelas, yang sudah disepakati oleh para ulama, menafikan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka, sungguh berbahaya, wal iyadu billah. Kalau di dalam riwayat itu manidda'a ghaira abihi wa huwa ya'lamu annahu ghaira abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku-ngaku abahnya padahal dia tahu itu bukan abahnya. Kamu bin siapa? Oh saya bin fulan saya. Karena orang kaya atau orang mulia atau orang, oh saya bin fulan. Kakek saya bin fulan menyambung terus. Dan dia tahu bahwasanya itu dia bukan keturunannya. Apa katanya Nabi? Fal jannatu alaihi haram. Maka surga baginya ini haram. Kalau surga haram berarti sudah pasti masuk mana? Masuk neraka. Ya. Kenapa? Mengaku-ngaku bukan keturunannya, tapi dia mengaku memaksakan supaya apa? Mungkin bisa jadi supaya dihormati, bisa jadi supaya diagungkan, bisa jadi mungkin banyak pengikut. Wal iyadu billah. Kenapa? Kalau orang yang mengaku-ngaku seakan dia ini tidak mau menerima ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah kepada seorang. Kamu sudah diciptakan dari keluarga fulan, ngapain ngaku keluarga fulan? Oh, ini kalau dia mengaku. Begitu juga kebalikannya.
Barang siapa yang menafikan, ya, mantukul hadits seperti ini. Barang siapa yang menafikan bahwasanya fulan itu adalah keluarga fulan dan dia tahu bahwasanya fulan ini benar-benar keluarga fulan, begitu juga. Fal jannatu alaihi haram. Maka surga juga sudah tahu bahwasanya ini adalah keluarga fulan. Dari mana? Ya dari pernikahan. Dia. Dari mana? Ya sudah ada nasabnya sampai menyambung. Tapi dia menafikan, enggak ini bukan ini. Dia ini bukan keluarganya fulan ini. Dan orang kampung sudah tahu semuanya bahwasanya fulan ini adalah keluarga fulan. Begitu juga. Wal iyadu billah. Bahkan di dalam riwayat lain, manid da'a ghaira abihi fa alaihi la'natullah wal malaikat wan nas ajmain. Barang siapa yang mengaku abahnya itu bukan abahnya, dia tahu bahwasanya itu bukan abahnya, maka laknatnya Allah dan para malaikat dan manusia penduduk alam semesta alam semuanya. Wal iyadzubillah. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita menafikan orang yang sudah kita ketahui bahwasanya fulan adalah ibnu fulan, atau kita mengakui bahwasanya kita ibnu fulan tapi kita sandarkan kepada ibnu fulan yang lain. Wal iyadzu billah, ya. Wa ala alihi wa sahbihi man ba'du, dan para sahabatnya. Bu, Pak, para sahabat ini siapa sih? Kalau para sahabat ditinjau daripada secara bahasa, ini fulan ustadz cucu sahabat saya. Ya. Itu secara bahasa. Apa itu sahabat? Yaitu teman dekat, selalu kumpul bareng. Ini dikatakan sahabat secara bahasa. Tapi secara syariat, secara mustolah indal Islam, menurut pandangan Islam, sahabat bukan sembarang orang. Sahabat yaitu orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan membawa iman. Ini adalah sahabat, ya. Beb, misalkan kalau ada orang beb mimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan yaqadhah, secara terjaga, bisa enggak dikatakan dia ini sahabat? Tidak bisa. Karena syarat daripada sahabat itu harus di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, baru dikatakan sahabat. Iya. Sahabat Nabi tidak ada kedudukan yang paling agung setelah para anbiya, kemudian para malaikat, kemudian adalah setelah itu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian syuhada, siddiqin, syuhada wassalihin. Ini kedudukan setelah para malaikat dan para nabi, yaitu para sahabat. Dan para sahabat adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita membenci keluarga Nabi ataupun para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan namanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ba'dahu, dan orang-orang setelah sahabat dan para keluarga Nabi, amma ba'du, dan setelahnya. Biasanya kalimat amma ba'du itu didatangkan setelah pengarangan kitab atau setelah ceramah, itu didahului dengan pembacaan alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru di situ ada kalimat amma ba'du. Fa'lam ayyuhal haris, katanya Al-Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah engkau wahai al-haris, orang
yang benar-benar perhatian. Ya, ini ya namanya ilmu. Orang mencari ilmu itu butuh yang namanya perhatian, Bu. Butuh yang namanya sadar, konsentrasi, fokus di dalam mencari ilmu. Di dalam riwayat, ilmu ini mengatakan kepada orang yang mencari ilmu, "Hai ya talibal ilmi, a'ti kullak fasa'u'tika ba'di," katanya. Yang artinya, "Hei ilmu, kerahkan, hei orang pencari ilmu ya. Kerahkan semua apa yang ada pada dirimu," katanya. "Baik itu hartamu, baik itu waktumu, baik itu pikiranmu, baik itu jiwamu, semuanya kerahkan untuk mendapatkan aku," katanya, "ilmu. Fasa'u'tika ba'di, maka aku akan berikan kepadamu sebagian daripada diriku." Ya. Makanya dikatakan di sini al-haris, yang sangat perhatian dengan ilmu. Ya. Ilmu tidak bisa kita dapatkan dengan santai. Ya, tapi mudah-mudahan alhamdulillah kedatangan ibu-ibu. Mudah-mudahan semuanya istiqomah di tempat ini, mudah-mudahan diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala mencari ilmu, karena ilmu ini, Bu, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Orang akan diangkat kedudukannya oleh Allah ketika dia ini mempunyai ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu kenapa sampai di dalam riwayat para ulama mengatakan kenapa Nabi Allah Adam ini Allah muliakan daripada para malaikat. Padahal penciptaan malaikat ini lebih dahulu daripada Nabi Allah Adam, beribu-ribu tahun. Katanya Allah mengatakan wa 'allamal adama asma'a kullaha. Allah memberi ilmu kepada Nabi Allah Adam semua. Ketika itu Allah mau menciptakan seorang makhluk yaitu Nabi Adam, para malaikat ini sedikit protes, bukan protes, apa namanya? Komplain ya. Iya. Komplain ya. Misalkan kalau ada ini sudah kru daripada kru hadrohnya Nurus Sofa ini sudah lengkap semuanya. Tahu-tahu Ustadz Cucu mendatangkan satu. Ya. Mestilah ada yang komplain, "Ustadz Cucu, kita sudah lengkap, vokalis sudah ada, ini semua ada, kok masih mendatangkan lagi?" Kamu nggak tahu yang saya datangkan ini siapa. Ayo bandingkan suaranya, ternyata suaranya lebih bagus, lebih ini, bisa ya, bisa jadi ya. Ini malaikat, "Ya Allah, Engkau akan menciptakan suatu makhluk, sedangkan kami ini sudah bertasbih kepadamu, sudah memujimu beribu-ribu tahun." Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, "Diam, kamu nggak tahu hikmahnya. Yang penting kamu taat kepadaku, kamu akan tahu hikmahnya." Allah tantang. Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Ya, sampai malaikat Allah mengatakan, "Wahai malaikat, ambiuni bi asma'i kulliha." Ayo tunjukkan. Diriwayatkan katanya di dalam ilmu tafsir itu Allah mengajarkan Nabi Allah Adam ketika Allah baru ciptakan dan tiup itu ruh, Allah ciptakan nama segala benda yang Allah ciptakan. Sampai Allah ini pingin menunjukkan keutamaan Nabi Allah Adam di depan para malaikat. Malaikat, coba ini namanya apa? Malaikat, coba ini namanya apa? Malaikat, coba ini apa? Para malaikat semuanya qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, Nabi Allah Adam, malaikat langsung angkat tangan, "Ya Allah, aku enggak tahu apa nama-nama ini kecuali Engkau ajarkan kepada kami." Sehingga Allah mengatakan, "Hei Adam, ambiuni bi asma'i haula." Tunjukkan kepada mereka nama-nama yang sudah aku sebutkan. Siapa? "Oh, ini begini ya Allah," katanya. Sehingga disitulah
para ulama mengatakan bahwasanya kemuliaan seseorang itu baik dengan ketakwaannya yang pertama, kemudian dengan ketakwaan ditambah dengan ilmu, mungkin dengan nasab setelah itu. Ya. Itulah kemuliaan. Sebagaimana Allah mengatakan tentang keutamaan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin, dan orang-orang mukmin akan lebih diangkat derajatnya lagi kalau dia ini mempunyai ilmu, yang mana ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Maka jangan salah kalau ada para guru-guru kita, para kiai kita, ya, para ustadz-ustadz kita, ketika baru datang orang dianjurkan untuk berdiri. Sedangkan padahal kalau yang datang itu adalah Profesor Fulan atau punya ijazah apa Ustaz? Ijazah doktor ilmu kedokteran atau ijazah ilmu mekanik. Tapi ketika datang seorang ustadz gak punya ijazah kiai tapi istiqomah, ilmunya bermanfaat, bertakwa kepada Allah, kita dianjurkan untuk berdiri. Berdiri itu kenapa sih? Berdirinya itu kita memang dianjurkan oleh Nabi ta'zim tasyrifan lil ilm, untuk mengagungkan ilmu yang ada pada dirinya. Loh, kenapa kok harus diagungkan? Ya karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Beb dalilnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya kita jangan menyalahkan seseorang ketika ada orang yang mengerti ilmu agama, mengamalkan ilmunya, warok, bertakwa. Bahkan kita yang gak berdiri sungkan. Lihat kalau ada Mama Oki datang, para habaib yang Masya Allah, ya. Kita berdiri, kalau nggak berdiri kita malu, ya. Malu kenapa? Ya tahu pagalan orang-orang ini nggak mengagungkan. Yo itu orang biasa, Beb, kencing ya kencing, makan ya makan sama. Iya sama, tapi Allah beri keutamaan, keistimewaan. Apa itu? Ilmu. Ya. Ini Bu. Gak sama orang yang punya ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan begitu Bu, dalam ilmu dagang aja, orang yang pinter ngoceh marketing bisa ngelobi orang yang seharusnya dia nggak mau beli gara-gara pinter ngomong. Ini begini, travel ini begini, misalkan ini sudah terbukti keamanannya begini-begini, yang orang seharusnya dia tidak tertarik maka akan menjadi tertarik. Kenapa? Karena dia punya ilmunya bagaimana untuk menarik seseorang yang masih belum tertarik. Gak jadi beli dia, seharusnya dia gak beli jadi beli. Kenapa? Karena ada ilmunya. Makanya kalau katanya Imam Syafi'i, kalau pingin bahagia dunia dan akhirat, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang pingin mengejar dunia ataupun pingin mengejar akhirat, semuanya dua-duanya membutuhkan yang namanya ilmu. Ya, mudah-mudahan kita semangat di dalam mencari ilmu. Kita pingin bahagia Bu, pingin bahagia, dan dunia dan akhirat adalah kuncinya ilmu. Ibu tahu nggak gimana? Apa sih fadilahnya? Kalau bukan ibu kalau ibu nggak mengetahui atau bapak-bapak nggak mengetahui fadilah perkumpulan majelis ilmu atau pembacaan burda, ibu nggak bakalan menghadiri. Apa sih? Ada apa sih di burda? Karena nggak tahu ilmunya, mereka yang nggak tahu ilmunya. Jadi mau hadir itu nggak mau. Kenapa? Karena belum tahu ilmu. Ketahuilah bahwasanya orang yang hadir burda, orang yang istiqomah membaca salawat Nabi Muhammad kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kelak orang itu akan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kedudukannya nanti di surga satu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Ketika orang yang sekarang, jangankan begitu juga, orang yang
kerja di sawah, berbeda orang yang tahu ilmunya dengan orang yang nggak tahu ilmunya. Ya, kalau mungkin orang yang nggak tahu ilmunya nanam cabai, udah dibiarkan, nggak dirawat, nggak dipupuk, pupuknya harus apa? Ya itu perlu yang namanya ilmu. Makanya para ulama mengatakan kunci sukses seseorang itu di dunia dan di akhirat adalah intinya yang pertama adalah ilmu. Tinggal kita pakai ilmu yang bagaimana, Beb? Nanti kita lanjutkan insya Allah di kajian-kajian berikutnya, di rutinan-rutinan yang insya Allah diadakan oleh Majelis Nurus Safa. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.